Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita semoga diberi kesehatan. Masih dalam momentum Syawal, saya pribadi dan atas nama program studi S2 Sosiologi, Visipol Unisa mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, siapana wa siapakum. Semoga sehat selalu semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang paradigma ilmu sosial positivism. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang landasan filosofis terkait dengan tiga komponen ya, ontologi, epistemologi, aksiologi, maka pada sore kali ini kita akan membahas tentang paradigma ilmu sosial positivisme. Apa sih sebenarnya paradigma itu? Oke. Pertama, sering kita mendengar istilahnya paradigma ya. Itu paradigma mungkin dalam everyday life kita sering menggunakan istilah cara pandang atau kemudian disebut juga perspektif. Tapi dalam konteks ilmu sosial dikenal juga istilah paradigm, bahasa bahasa asal katanya paradigm ya. Atau dalam kemudian ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi paradigma. Dalam sebuah kajian sejarah ilmu pengetahuan ada seorang tokoh namanya Thomas S. Kuhn ya, dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menyampaikan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak linier, tapi perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma baru. Jadi yang kadang berbeda menjungkir balikkan paradigma yang sebelumnya. Itu yang disebut dengan paradigma dalam konteks ilmu pengetahuan. Contoh ya, asumsi besar dulu awalnya dalam konteks ilmu geologi mengatakan bahwasanya ya pusat dunia itu ya matahari itu mengelilingi bumi, tapi kemudian muncul asumsi pandangan dasar yang berbeda bahwa eh, yang mengelilingi itu bukan apa bukan mata bukan no, bukan matahari, ubah cara pandang dalam konteks ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan alam, termasuk juga datar, bumi bulat kan itu juga itu dalam konteks kajian yang disampaikan oleh Thomas Kuhn itu
Assalamualaikum. Wah, terpental saya ternyata. Wah, terpental. Oke, tadi sampai mana ya, teman-teman? Waduh, tadi sudah saya mana ya tadi ya saya ya? Bumi itu datar, Pak, dari Oh, iya, iya. Thomas Kuhn. Ya, itu, jadi asumsi-asumsi dasar tadi kemudian yang oleh Thomas Kuhn disebut sebagai perubahan cara pandang mendasar yang kemudian disebut sebagai paradigma. Ntar saya tak share dulu ya. Oke, belum belum ya. Oke, saya stop dulu. Oke, lanjut ya. Ya, itu disebut dengan paradigma dalam konteks ilmu alam. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi pada tadi ya sains ya ilmu alam, tapi juga ternyata dalam ilmu sosial juga istilahnya apa tidak monoparadigm, tapi kemudian oleh Richard disebut sebagai multi paradigm, termasuk sosiologi. Maka Richard menulis dalam bukunya sosiologi multi paradigm science. Jadi sosiologi sebagai sebuah ilmu yang berparadigma ganda. Meskipun dia menyebutkan hanya tiga saja ya, paradigma social definition, terus kemudian pertama paradigma paradigm of social fact, fakta sosial, paradigma fakta sosial, paradigm of the social definition, paradigma definisi sosial, dan kemudian paradigm of social behavior, jadi perilaku sosial. Meskipun nanti penulis-penulis yang lain juga menawarkan tidak mengorganisir, mengkategorisir tiga paradigma saja, tapi juga beberapa paradigma. Ada yang menyebut seperti si apa, Horton ya, yang dikutip di dalam bukunya si apa, Mansur Fakih ini. Jadi ada paradigma humanis, ada paradigma interpretatif, ada paradigma fungsional struktural, ada paradigma radikal struktural yang istilahnya apa ya, masing-masing sosiolog atau kemudian sosial teoris mengkategorikan ya di dalam sosiologi itu ternyata tidak apa monoparadigm, ternyata mempunyai beberapa paradigma yang berusaha untuk memahami, menganalisis dan mengungkap realitas sosial. Oke, jadi paradigma adalah istilah yang merujuk pada kerangka dasar pemikiran ilmiah. Dalam konteks ilmu sosial, paradigma memengaruhi cara pandang, cara berpikir, ya, logik, ya, ilmuwan dalam melihat dunia sosial. Termasuk juga dalam memilih metode penelitiannya dan juga cara the way to interpret the data. Jadi bagaimana cara menafsirkan data. Jadi memang ya istilahnya pilihan paradigma itu akan mempengaruhi bagaimana seorang ilmuwan melihat realitas sosial dan juga akan mempengaruhi bagaimana cara merumuskan pendekatannya, bagaimana cara merumuskan untuk melakukan collecting datanya, juga termasuk juga dalam menginterpretasikan data. Jadi seperti itu. Maka sebenarnya kalau istilahnya apa ya, maka ini penting. Dan Ritzer ya, dalam bukunya ilmu sosial berbalik ganda itu juga membantu juga bagaimana paradigma berbeda itu bisa digunakan secara integratif dalam melihat realitas sosial yang kemudian dibagi beberapa level ya, level yang bersifat makro, level yang bersifat meso, level yang bersifat mikro, atau mikro meso maso
meso, makro. Jadi ya dia mencoba menjembatani itu. Nah, di dalam bukunya itu yang sudah sangat klasik dalam konteks kajian sosiologi kontemporer. Menurut Riser, paradigma adalah pandangan dasar yang dimiliki oleh sekelompok ilmuwan dalam suatu disiplin ilmu, khususnya sosiologi ya, mengenai apa yang harus dipelajari, pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana pertanyaan itu harus dijawab, dan aturan apa yang sebaiknya diikuti dalam menafsirkan jawaban. Ya ini bukan hanya dalam konteks ilmu ya sosiologi saja, tapi ilmu sosial ya. Dalam konteks political science juga sama menjadi paradigma kan itu kan. Dalam konteks political ekonomi ya, salah satu cabang dalam konteks ilmu politik ya, political ekonomi politik ya, itu juga sama juga. Paradigma political ekonomi seseorang akan mempengaruhi bagaimana cara melihat realitas ya. Sama halnya kalau kita melihat fenomena Trump sekarang perang tarif itu, bagaimana melihatnya? Itu tentu akan sangat tergantung paradigma yang dimiliki oleh para ilmuwan. Meskipun kemarin Sri Mulyani mengatakan ini wah ini para ekonomis ini para beberapa tahun di apa ya di Instagram komentarnya Joseph Stiglitz ya peraih Nobel ekonomi mengatakan menarik fenomena Trump ini jadi susah yang termasuk negara-negara yang mau negosiasi dengan Trump karena Trump ini nggak ada dalam teori maksudnya itu kalau negosiasi mau menjadi negosiator kan harus tahu ini cara pandangnya ngopo toh saja nih kan itu kan untuk merespon ketika nanti bertemu dan bernegosiasi dalam konteks tadi ya tarif itu menarik oleh Joseph Stiglitz yang seorang ekonom ya kali berdunia orang Amerika juga sebenarnya ya jadi iya tuh kan dan termasuk juga dia melihat salah juga ketika Trump istilahnya menurut dia ya perang tarif dengan China khususnya terkait dengan manufaktur padahal Amerika itu menurut si Joseph Stiglitz itu ya jadi ekonomi Amerika itu manufaktur hanya 9 sampai 10%. Tetapi yang lainnya itu yang paling banyak itu adalah jasa dalam bidang jasa. Jasa apa itu? Ya jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa pariwisata. Itu menarik menurut saya. Justru sebaliknya, Trump mau perang sama Cina. Cina ini manufakturnya itu sangat besar sekali. Hampir ya kan itu. Jadi sebenarnya baru-baru ini kan Trump agak menurunkan tensi kan itu. Mungkin baru diberitahu kelihatannya bedanya. Itu menarik juga itu. Dan yang menarik Amerika saat ini ya karena sebelumnya kan memang ya dia bergerak hanya modal saja menanamkan modal, tapi infrastrukturnya bukan di Amerika tapi di negara-negara seperti China, seperti Vietnam kan itu kan, seperti Thailand atau bahkan di Indonesia kan itu kan itu. Nah, tapi menarik justru yang paling banyak adalah di tourism, di health dan kemudian di pendidikan. Tapi parahnya menariknya adalah Trump sekarang justru di kampus-kampus itu dimusuhi. Kampus-kampus itu kemudian jadi yang berbeda dalam pandangan politik si kelompoknya Trump itu kemudian dideportasi dan sebagainya. Itu kan sama saja sih menghancurkan sektor yang selama ini ya pendidikan tinggi ya sektor yang selama ini penyumbang terbesar dalam konteks perekonomian Amerika. Itu menarik menurut saya. Ya ini saya mengikuti istilahnya wawancaranya si Joseph Stiglitz ya orang Amerika peraih Nobel yang mencoba untuk menjelaskan itu. Jadi ini salah loh justru kampus diserang dan sebagainya. Amerika ini orang berbondong-bondong ke Amerika itu ya dalam rangka untuk sekolah dan sebagainya itu ya istilahnya apa bahasanya yang membawa devisa yang besar sebenarnya bagi Amerika termasuk juga wisata ya dan sebagainya. Kok ini justru orang takut akhirnya karena tadi muncul rasisme yang semakin banyak di Amerika ya karena ya Trump ya kelompoknya Trump salah satu bukunya kelompok-kelompok konservatif ya itu yang kemudian memunculkan justru ini sebenarnya rugi bagi Amerika gitu. Itu contohnya ya sambil kita menunggu perkembangan akhirnya seperti apa. Jadi sekali lagi paradigma maka dalam sosiologi tadi menarik sebenarnya menganalisis sesuatu itu dulu masih sering terjadi kalau umat dosen beda paradigma bisa
ribut nguji skripsi, nguji tesis, tapi sekarang tidak ya. Yang penting kalau Anda konsisten dengan paradigma itu, logiknya seperti apa untuk memahami realitas sosial, oke, itu berarti Anda sudah cukup baik sebagai seorang calon ilmuwan sosial, lebih khususnya adalah sosiolog. Kalau logiknya, kalau Anda menggunakan paradigma, contoh ya paradigma, kalau kita merujuk pada research ya, fakta sosial, ya konsisten dengan pendekatan yang bersifat ya tadi ya yang bersifat dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan datanya mungkin ya survei, analisis datanya juga mungkin seperti apa, atau sebaliknya kalau Anda menggunakan paradigma definisi sosial, maka pendekatannya mungkin lebih kualitatif dan ukurannya tentu ya disesuaikan dengan paradigma yang digunakan dalam konteks istilahnya apa. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang paling benar, tapi konsistensi dalam menggunakan logical framework sebuah paradigma. Alih-alih kemudian saling klaim bahwa ini yang paling bisa membongkar realitas, bisa menjelaskan realitas adalah mendingan adalah mendialogkan antara paradigma satu. Kalau realitasnya makro, nah tentu perlu pendekatan yang bersifat makro, yang cocok, yang relevan. Kalau pendekatannya mikro, ya tentu tidak bisa digunakan bisa makro. Jadi keunikan ya, kalau dalam bahasanya si Weber itu Verstehen dan Erklären. Kalau kuantitatif lebih Erklären, kalau kualitatif lebih Verstehen kan itu kan. Atau dalam perkembangan mutakhir kemudian menggabungkan antara realitas makro mikro, maka pendekatannya juga bisa di istilahnya nanti mungkin semacam mix method dan sebagainya. Yaitu inovasi-inovasi yang muncul dalam perkembangan mutakhir. Dengan kata lain, paradigma menciptakan lensa teoritis yang membantu ilmuwan sosial menyusun realitas sosial menjadi objek kajian yang sistematis. Kalau yang menjadi kajian Marx itu sebenarnya levelnya makro ya, maka Marx tidak jarang membicarakan ya apa ya level pengalaman individual, tapi dia mengkaji tentang bagaimana struktur sosial, struktur ekonomi, struktur politik saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dengan asumsi dasar bahwasannya ya basis material dalam hal ini adalah bidang ekonomi itu memengaruhi seluruh dimensi kehidupan. Itu kan bisa analisa level makro terstruktur dan sebagainya. Berbeda Weber mengkaji tentang bagaimana contoh ya kesadaran apa ya keagamaan itu mempengaruhi cara berpikir dan tindakan sosial. Jadi dia lebih pada level yang mikro, meskipun juga nanti bertransformasi menjadi level meso dan makro. Ketika cara berpikir bersikap tidak tanduk sosial tadi mempengaruhi praktek sosial, dan praktek sosial tadi membentuk institusi sosial, praktek sosial baru yang kemudian dilembagakan. Nah itu. Jadi sebenarnya level makro mikro itu dari mikro ke makro ada proses dialektika yang bisa. Nah, itu nanti mungkin teman-teman bisa baca di bukunya George Riser, itu ada bagaimana kemudian interaksi antara mikro, meso masuk. Unit analisis di level mikro bisa mengaruhi di level meso dan kemudian juga bisa dilihat dari dan sebagainya. Ini bukunya kecil ya, yang nanti yang ini saya sebutkan ini. Nah, ini buku yang kecil ini ya, kecil tapi penting bagi teman-teman ya. Yang sudah baca sangat bagus, semakin dibaca semakin mempunyai interpretasi baru. Kalau yang belum akan sangat membantu untuk melihat bagaimana cara berpikir sosiologi dalam. Jadi sebenarnya paradigma ini juga membantu kita agar kita juga melihat realitas ya. Jadi kalau level analisis mikro ya kita menggunakan alatnya yang mikro. Kalau level analisnya meso ya alatnya yang relevan ya besok meso. Kalau yang makro perlu alat yang besar makro. Jadi sebenarnya akan sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan alat penggunaannya dalam tool of analysisnya, itu penting itu ya. Ini yang jadi penting logical frame-nya agar seiring dan seirama dengan apa ya unit analisis yang digunakan. Kalau ingin bertujuan melakukan generalisasi, maka levelnya ya makro. Contoh umpamanya kajian tentang kecenderungan pemilih dalam pemilih pemula di suatu daerah ingin melakukan generalisasi, ya kajiannya harus makro dengan
metode untuk pengumpulan datanya untuk menghasilkan data yang bisa untuk digitalisasi, maka perlu istilahnya teknik pengumpulan data seperti survei kan itu kan yang jumlahnya apa istilahnya yang besar yang bisa digunakan untuk melakukan generalisasi. Itu contohnya. Tapi kalau ingin melihat keunikan worldview, maka dia menggunakan ya istilahnya apa ya yang tidak bertujuan untuk generalisasi, tapi mencoba untuk mengetahui pengetahuan, pengalaman mendalam, maka perlu istilahnya menggunakan paradigma definisi sosial. Kalau yang pertama fakta sosial. Yang ketiga mungkin bisa menggunakan perilaku sosial, lebih interaksi yang mikro, yang bersifat eksternal. Itu beberapa contoh yang di dalam buku ini bisa kita lihat. Oke. Apa itu positivisme? Nah, itu ya. Ya. Positivisme memandang ilmu sosial harus memiliki pola kerja ilmu alam. Ya seperti yang sebelumnya pernah kita diskusikan ya, berarti ya jadi memang asal usul sosiologi itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme. Auguste Comte sebagai pendiri sosiologi mempunyai cara pandang bahwasanya sosiologi itu ya sosial fisik, fisika sosial. Tujuannya adalah untuk memahami asumsi dasarnya, menurut dia realitas sosial itu sama seperti realitas alam. Maka untuk menjelaskannya perlu cara meminjam logika ilmu alam yang menjadikan ya individu masyarakat itu sebagai objek kajian. Yang nanti paradigma interpretatif akan men-challenge atau mempertanyakan. Ini beda realitas alam dengan realitas sosial. Kalau realitas alam itu ya istilahnya apa ya tidak punya kesadaran, sedangkan realitas non alam manusia masyarakat itu punya kesadaran yang tidak serta merta mudah untuk dilakukan menjelaskan dengan menggunakan cara berpikir ilmu alam. Ya. Jadi positivisme memandang ilmu sosial harus mengikuti pola kerja ilmu alam. Artinya objek sosial seperti tindakan manusia, institusi sosial atau norma masyarakat harus diamati secara empiris, diukur dan dijelaskan secara sistematis. Jadi cara kerja ilmu alam seperti jadi singkatnya positivisme itu adalah cara pandang yang ilmu sosial yang menggunakan logika ilmu alam itu sebenarnya. Karena memang dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu alam mungkin lebih dulu dan belum era sebenarnya sekarang, jadi era sebelum perang dunia awal-awal abad ke-19, jadi yang disebut ilmiah itu adalah menggunakan cara pandang ilmu alam. Maka kemudian dipertanyakan pendekatan-pendekatan yang tidak menggunakan positivisme maka dianggap tidak ilmiah. Paradigma ini menolak penjelasan metafisik atau spekulatif seperti cara berpikir yang filsafati atas fenomena sosial dan menekankan pada observasi langsung secara empirik serta penalaran logis sebagai dasar pengetahuan. Jadi dia harus didasarkan pada realitas yang diobservasi, dijelaskan secara logis. Dalam positivisme, pembenaran ilmiah bersifat objektif dan bebas nilai, serta dapat diverifikasi oleh siapapun melalui metode yang sama. Bisa diuji. Bisa diuji. Ya, survei itu bisa diuji. Maka ya istilahnya pengguna pendekatan ya, cara paradigma positivisme menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan pengetahuan. Maka survei-survei itu kalau dengan sampel yang sudah ditentukan yang dianggap representatif biasanya kemudian dianggap bisa menggambarkan realitas sosial. Seperti orang kalau yang sering digunakan para survei ya, untuk ngecek darah itu nggak perlu kemudian darahnya semuanya diteliti, tapi cukup sampelnya saja. Nah, itulah bahasanya seperti itu. Nah, dalam positivisme juga sama. Jadi
Dia menolak pendekatan yang penjelasan metafisik spekulatif yang tidak didasarkan pada realitas empirik yang bisa diobservasi dan dinalar secara logis. Jadi seperti itu. Jadi kalau menggunakan positivisme dalam penentuan hari raya itu ya menggunakan hisab, karena hisab itu menggunakan logika positivisme. Ya, jelas itu kan, hitung-hitungan ya, hitung-hitungan itu kan ya. Positivisme seperti itu. Tetapi kalau penganut Abu G itu beda dia, atau penganut apa mazhab apa yang itu ya, yang Jawa Abu G yang di mana di Tapal Kuda itu kan beda lagi itu. Dia tidak menggunakan itu. Jadi itu contoh. Dalam positivisme kebenaran ilmiah bersifat objektif dan bebas nilai serta dapat diverifikasi oleh siapapun yang melalui metode yang sama. Jadi survei bisa diuji. Ya, gitu. Oke, nah, nanti kita jelaskan pada tahap selanjutnya tentang contoh-contoh kajian yang bersifat menggunakan paradigma positivisme. Ya, positivisme punya keunggulan, kelebihan dibanding pendekatan kualitatif adalah dalam konteks generalisasi. Maka survei-survei politik itu lebih cenderung menggunakan pendekatan ya istilahnya paradigma positivistik ya untuk menjelaskan realitas sosial secara makro. Oke, selanjutnya asumsi dasar positivism. Ya, tuh. Jadi paradigma positivism dibangun di atas rangkaian asumsi dasar. Pertama, realitas sosial ada secara independen. Ada tidak adanya kita, itu realitas itu ada. Itu maksudnya itu. Kalau konstruksi sosial atau interpretatif itu kan biasanya adanya realitas sekarang konstruksi kita. Kalau positif tidak, oh. Nah, adanya masyarakat, kita itu ada tidak ada itu masyarakat akan tetap ada. Maka masyarakat itu adalah realitas objektif. Bukan berarti terus nggak ada kita terus masyarakat tidak. Nah, ada tetap ada. Jadi realitas itu ada di dunia kita. Meskipun nanti ada paradigma critical realism bisa jadi realitas itu ada yang di dalam diri kita subjektif, tapi ada juga realitas yang tanpa kesadaran kita tetap ada. Jadi mendialektikakan itu lagi. Tapi kalau positif ya ada independen dari kesadaran individu. Bahkan individu itu kemudian dipengaruhi oleh realitas yang bersifat objektif tadi. Itu dalam paradigma fakta sosial itu sering disebutkan. Kesadaran di luar kita itu kadang mempengaruhi kita. Kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya bersifat eksternal di luar kita, kursif memaksa. Artinya struktur sosial bisa dipelajari tanpa harus memahami persepsi orang-orang di dalamnya. Gitu. Jadi ya bisa mempelajari struktur sosial tanpa harus kita kemudian bertanya dengan orang yang menjadi subjek di dalam sebuah masyarakat. Ilmu sosial harus bebas milih, value free dan objektif. Peneliti dianggap sebagai pengamat netral. Ya. Meskipun ini juga susah juga itu. Ada hukum kausal dalam kehidupan sosial sebagaimana dalam ilmu alam. Misalnya kemiskinan dapat menjadi penyebab kejahatan dan relasi ini bisa dijelaskan melalui korelasi statistiknya itu ya. Semakin kemiskinan tinggi maka semakin kecenderungan orang untuk ya istilahnya apa ya memenuhi kebutuhannya karena tidak adanya lapangan pekerjaan maka kemudian ya cara-cara yang tidak seharusnya mulai dilakukan itu contoh lah itu pendekatannya dengan menguji sebuah sebuah teori yang diuji dengan menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif dengan statistik. Terus kemudian keempat, tujuan utama ilmu adalah untuk menjelaskan, meramalkan, mengontrol, dan kemudian memprediksikan fenomena sosial. Sehingga dapat berkontribusi dalam rekayasa sosial engineering. Ya kalau ilmuwan jujur memang betul bisa ini ya, tapi kalau agak-agak jujur bisa juga digunakan untuk mengarahkan opini. Nah, kalau menjelang pemilu pilkada itu sering itu kan banyak yang wah memang di sisi lain ada yang betul-betul memegang integritas, tapi ada yang kemudian ia tergoda itu ada juga itu maka penting ya dalam konteks ilmu sosial ya istilahnya apa ya
pendekatan ini juga penting untuk melakukan generalisasi. Maka di Amerika itu sering biasanya jajak pendapat atau polling itu menjadi penting karena bisa menjadi apa ya mengarahkan sebuah kebijakan. Tuh. Mau bisa. Iya, tapi enggak apa-apa tunggu di sana enggak apa-apa juga. Nanti kita sana ya. Iya, Pak. Nanti masih ini. Ya, ya. Sekalian saya sholat asar dulu. Ya, sholat asar. Oke. Oke, selanjutnya ini ada beberapa tokoh ya yang dirujuk sebagai apa ya mbahnya positivis ya. Pertama ya Agus Kom ya, kita sudah tahu ya karena memang dia menulis the Course of Positivism. Jadi dia mencoba untuk menawarkan cara pandang pasca revolusi Perancis, masyarakat Perancis mengalami apa, disorder karena perubahan ya cara berpikir pada level struktur sosial juga berubah, struktur politik berubah, dan juga mengubah kesadaran masyarakat yang ada di Perancis, maka perlu ilmu yang bisa mengorganisir kembali masyarakat yang mengalami tadi apa ya pandangan Agus Kom itu bisa melakukan. Nah, di sini Kom ya membagi seperti yang ya sudah kita jamak kita ketahui ya, jadi cara pandang teologis, metafisik, positivistik, ya sosiologi harus menjadi ilmu positif yang mempelajari masyarakat secara objektif, secara netral dalam rangka untuk melakukan apa ya pembaruan di dalam masyarakat, dalam sistem sosial yang ya, istilahnya mengalami apa ya keterbelahan, keterpecahan pasca revolusi Perancis gitu ya. Maka didasarkan pada ya maka ilmu baru ini disebut dengan fisika sosial, layaknya ilmu alam cara fisika sosial ya, menggunakan cara pandang metode ilmu alam. Karena apa yang dianggap ilmiah itu ya istilahnya apa ya ilmu-ilmu yang sudah established seperti fisika, seperti biologi, maka tidak heran kalau awal-awal sosiologi itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang ilmu alam. Seperti Herbert Spencer, dia sangat dipengaruhi oleh Darwin. Maka si Herbert Spencer ini seorang sosiolog dari Inggris disebut sebagai uh, social Darwinism, nah, kan itu kan. Karena melihat masyarakat itu dia menganalogikan seperti organisme gitu kan. Jadi ibarat apa satu kesatuan ya yang terus berkembang, masyarakat yang masih organisme yang sederhana dan berkembang biak menjadi kompleks kompleks itu seperti masyarakat dia menggunakan cara pandang biologi untuk melihat realitas masyarakat realitas sosial jadi seperti itu semakin masyarakat organisme juga sama semakin yang kecil besar semakin besar maka butuh apa ya istilahnya apa ya organ-organ yang istilahnya apa, berfungsi sendiri sama masyarakat juga sama maka dalam konteks lanjut Durkheim menjelaskan perlu ya di masyarakat yang semakin kompleks maka dibutuhkan division of labor pembagian tugas yang juga memenuhi tadi masyarakat yang semakin kompleks jadi seperti itu. Oke, ya, sama halnya di dalam struktur masyarakat, di struktur birokrasi kan sama kan itu kan. Kalau dulu di kampus ya mungkin ya cukup memakai kampusnya dulu nggak belum terlalu besar ya rektornya ya, rektor, wakil rektor. Agak besar sedikit, oh rektor, wakilnya dua. Terus oh semakin besar rektornya tiga. Sekarang ya rektornya empat, bahkan ada yang lima kan itu. Itu menunjukkan kompleksitas di dalam masyarakat. Saya tidak tahu kalau mungkin saya tidak tahu kalau umumnya di level negara ya kabinetnya juga tambah banyak kan itu. Apakah juga menunjukkan bahwasanya realitasnya juga semakin kompleks kan itu kan. Bisa jadi ya gitu. Tapi nggak tahu kalau di level negara itu ya. Mungkin semakin kompleks maka dibutuhkan semakin pembagian. Ya. Tapi kok di negara lain yang lebih besar jumlah penduduknya kok tidak birokrasi apa
menterinya kok tidak lebih banyak? Oh, bisa jadi ada yang menyampaikan pendapat, oh ini apa sih argumentasinya? Ya itu perlu kajian lebih lanjut. Selanjutnya email Durkheim. Nah, kalau August Comte itu peletak dasar sosiologi tapi tidak sempat melakukan riset secara mendalam tentang sosiologi, hanya menawarkan tadi apa ya? Menawarkan apa peta jalan bagi sosiologi sebagai sebuah ilmu. Tapi bila Emil Durkheim dia menerapkan prinsip positivisme dalam sosiologi dengan menggunakan konsep fakta sosial. Jadi yang menjadi kajian dari sosiologi itu sociality. Apa sih bedanya sosiologi dengan filsafat, bedanya sosiologi dengan psikologi. Nah, dia mencoba untuk membedakan itu. Yang membedakan apa? Fakta sosial. Fakta sosial itu bukan fakta individual. Fakta sosial itu bersifat eksternal, di luar dari individu, bersifat kursif, kan itu kan, bersifat memaksa. Fakta sosial itu bisa material maupun non material gitu ya. Yang non material itu contoh kesadaran kolektif itu nggak nampak tapi bisa mengaruhi. Material itu apa? Contoh umpamanya ya arsitektur gitu. Ya. Arsitektur itu ya memaksa kita mau tidak mau harus mengikuti contoh udah. Nah ya bangunan 2 lantai itu dibuat tingkatnya itu ya ada yang kemudian sangat menukik, ada yang yang apa ya muternya juga agak agak landai gitu. Orang suka tidak suka itu akan maksa jalan, nggak mungkin loncat gitu kalau ada tangganya gitu. Itu contoh maksudnya itu. Bagaimana meskipun mungkin ada yang horizontal, ada yang di luar kebiasaan, tapi pada dasarnya orang akan pedestrian itu ya bentuk arsitektur orang jalan dan sebagainya kan gitu kan. Itu memaksa orang mau tidak mau harus seperti itu. Faktor sosial yang paling gampang adalah kalau teman-teman ngantri di, di bank itu kan dibuat jalan itu kan, dibuat pembatas itu memaksa orang untuk mendisiplinkan diri mau tidak mau dia harus ngantri. Ya, Indomart bagus, tapi kadang kurang berhasil mendisiplinkan tadi ya, memaksa sebagai sebuah fakta sosial memaksa orang itu karena ada yang masih robot dan sebagainya. Kecuali rumah sakit pinter lagi kemudian buat buat apa nganternya buat apa buat dipakai ngambil karcis terus kemudian dipanggil. Ini itu juga bagian dari fakta sosial juga itu memaksa orang harus antri gitu harus kalau nggak dipanggil nggak dilayani. Ya, itu cara bertindak berpikir yang merasa berada di luar individu namun memaksakan diri kepadanya. Ia menyelidiki ya, kasus Durkheim itu dia menyelidiki bunuh diri dengan pendekatan statistik sebagai cara menjelaskan sebab sosial. Menjelaskan tentang bunuh diri di beberapa negara yang ada di kawasan utara dan kemudian di kawasan selatan, ya di Eropa Barat dan kemudian di Eropa. Dia melihat bahwasanya tingkat bunuh diri itu lebih banyak di daerah yang utara yang kebetulan mayoritas itu Protestan, sedangkan di bawah selatan itu jumlahnya sedikit seperti seperti Itali, kan itu Prancis yang mostly mayoritasnya itu Katolik gitu kan. Nah, dia melihat bahwa bunuh diri itu ada kaitannya juga soal tadi solidaritas. Kalau di daerah yang selatan itu yang agamanya itu Protestan ternyata kesadaran kolektifnya itu kuat sehingga apa menghindarkan dari orang itu merasa lonely ya itu ya. Sedangkan di utara itu ya kebanyakan orang ya tadi solidaritasnya dalam konteks pengukurannya yang dilakukan oleh Durkheim itu rendah yang kemudian menjadi istilahnya apa ya anomi lah bahasanya gitu. Itu contoh bagaimana Durkheim melakukan survei eh, untuk membaca fakta sosial yang ada di masyarakat di masyarakat Eropa ya antara Eropa Utara dan Eropa Selatan Eropa Barat. Terus kemudian ada Francis Bacon, filosof dan Stuart Mill, tokoh filosofis yang mengembangkan metode induktif dan prinsip verifikasi ilmiah menjadi fondasi awal pendekatan empiris dalam pengetahuan modern. Jadi pengetahuan itu ya berasal dari logik ya induktif ya dari apa ya pengumpulan apa ya data-data melalui apa ya bersifat empiris ya melalui pengamatan observasi kemudian juga
data-data yang bersifat apa ya, dari bukan sebenarnya dengan dari berasal dari tadi generalisasi rasio, tapi data-data empirik yang ada di lapangan, kemudian disistematisasikan, baru kemudian diabstraksikan dan diambil apa istilahnya apa ya kesimpulan dari data yang kecil-kecil, terus kemudian dikumpulkan, disistemasikan, dianalisis, baru kemudian disimpulkan. Jadi ditarik generalisasi. Nah, itu prinsip dari berpikir induktif ya. Berbeda kalau berpikir deduktif berarti apa? Dari teori besar digunakan untuk melihat realitas yang bersifat parsial. Kalau yang induktif dari yang parsial menuju general. Ya. Dan sebaliknya kalau deduktif dari general ke. Oke, contoh ya, contoh kajian tentang pendekatan positivistik ya, penelitian Durkheim tentang bunuh diri. Durkheim meneliti angka bunuh diri di berbagai kelompok agama dan status sosial untuk menunjukkan adanya pola sosial objektif. Yang menyimpulkan bahwa tingkat integrasi sosial atau yang berdasarkan kesadaran kolektif itu mempengaruhi kecenderungan bunuh diri. Kalau kesadaran kolektifnya tinggi, maka integrasi sosial tinggi. Nalar kolektifnya tinggi. Survei nasional tentang kemiskinan ini sering digunakan. Badan Pusat Statistik mengukur angka kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita, pengeluaran rumah tangga, indeks konsumsi kan itu kan. Itu yang sering. Data ini dianalisis secara statistik untuk membuat generalisasi nasional. Biasanya BPS itu sering menggunakan itu ya. Tingkat contoh kan sering kan tingkat literasi tinggi di daerah mana di mana kan itu ya berdasarkan tadi penelitian yang detail, dilakukan survei kan itu kan. Dalam konteks politik pun juga sama. Menarik juga penelitian dilakukan oleh si Saiful Mujani, disertasinya di Amerika Serikat di bawah William Liddell ya, itu juga menarik. Dia mengukur tentang apa ya jadi apa Muslim Demokrat. Jadi sejauh mana orang Indonesia, orang Muslim di Indonesia itu kompatibel terhadap demokrasi. Karena selama ini banyak kajian-kajian yang mengatakan bahwasanya menjadi Muslim itu tidak kompatibel terhadap demokrasi. Nah, si Saiful Mujani mencoba untuk membuktikan itu dengan menggunakan kajian disertasi yang dilakukan di Ohio State University ya. Sudah diterjemahkan oleh Mizan itu. Buku itu cukup bagus lah. Itu contoh pendekatan positivistik ya. Karena dia menggunakan survei yang besar kepada tadi ya Pak, Muslim di Indonesia terkait dengan tadi ya Pak, tentang demokrasi. Pertanyaan tentang apakah demokrasi bertentangan dengan keyakinan agama atau tidak, apakah demokrasi sesuai dengan apakah kemudian good governance itu bagian dari yang perlu ditegakkan dalam pemerintahan yang menganut nilai-nilai agama atau kemudian bergabung dalam pemilu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya, ingin menguji sejauh mana tadi tingkat civic engagement kelompok Muslim di Indonesia. Jadi dari survei yang dilakukan disertasi yang cukup besar, monumental itu, kemudian menunjukkan bahwasanya Muslim di Indonesia itu ya istilahnya apa ya, kompatibel terhadap demokrasi Barat. Jadi menguji itu, maka dia menggunakan istilahnya apa ya, data-data yang bersifat makro. Kajian tentang hubungan antar tingkat pendidikan pendapatan ya ini Suseknas ya biasanya survei nasional ya. Peneliti menggunakan data sensus dan teknik regresi linier untuk mengetahui apakah semakin tinggi tingkat pendidikan seorang maka semakin tinggi pula pendapatannya. Semakin tinggi seorang maka semakin tinggi pendapatannya. Itu contoh ya. Ya ini makro ya memang biayanya cukup besar biasanya kalau untuk yang pendekatan positivistik ini karena dia harus menggunakan salah satu metode teknik pengumpulan datanya dengan melakukan survei kan polling atau berbagai pendekatan yang serupa lah itu. Penelitian kesehatan masyarakat tentang vaksinasi, studi eksperimental atau kuasi eksperimental untuk mengetahui pengaruh kampanye vaksinasi terhadap angka infeksi penyakit tertentu. Ya, ini baiklah. Kepuasan pelanggan itu juga penting juga kan gitu. Tuh, kebetulan saya punya teman dulu waktu S3 orang Nigeria yang berasal dari UB State, negara bagian UB.
Dia teliti tentang tadi apa bagaimana program pengentasan kemiskinan itu dilakukan di negara bagian UPI. Ya, kebetulan dia menggunakan mixed methods, jadi menggunakan survei ya, tapi juga menggunakan pendekatan kualitatif, in-depth interview, analisis dokumen dan sebagainya. Jadi mixed method. Jadi ya itu ya bagus juga itu, cuma ya tadi perlu effort yang besar ya. Karena namanya mixed method ya, menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif atau sebaliknya. Ya semakin bagus. Saya cuma ya tadi, wah, ya perlu effort yang besar. Kontribusi positif dari ilmu sosial. Positivisme telah memberi kontribusi besar dalam menjadikan ilmu sosial lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Ya. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data skala besar yang relevan dalam menyusun kebijakan publik. Tapi ya tadi harus secara apa ya etika ilmu pengetahuannya harus betul-betul dijunjung tinggi. Kalau tidak nanti ya tadi hanya sekedar menjadi alat atau legitimasi kan itu kan. Itu juga memang itu namanya plus minusnya mesti ada itu dalam sebuah paradigma atau sebuah pendekatan dalam konteks. Ya, pengumpulan data skala besar yang relevan dalam penyusunan kebijakan publik itu ada penelitian yang dilakukan oleh biasanya BPS itu kan terus menerus itu. Jadi kalau Anda paling enak itu menggunakan data BPS itu ya. Kalau untuk data BPS ya ada yang terbuka, ada yang berbayar gitu ya. Pengembangan berbagai model sosial dan teori prediktif seperti teori modernisasi, teori sistem dunia, dan teori perkembangan ekonomi. Nah, itu dia. Nah, teori kiri pun Marx juga sama, teori perkembangan masyarakat itu kan sebenarnya juga positivistik juga. Bahwa saya masyarakat nanti dari masyarakat primitif, masyarakat feudal, masuk kapitalis, kapitalisme kapitalis, pak kapitalisme terakhir sampai kemudian sosialisme dan komunis utopis. Itu kan dia ingin memprediksikan itu. Jadi sebenarnya Marx dalam konteks itu ya sangat positivistik ya gitu loh. Marx itu dalam konteks tertentu ya positifistik juga. Nah, teori modernisasi kan juga sama. Jadi teorinya si siapa itu Rusto ya, perkembangan masyarakat dari tahap satu sampai kemudian affluent society, masyarakat yang sangat gemah ripah rujengawi bahasa kalau bahasa Jawa ya. Konsumsi tinggi, maka dia sudah masyarakat maju itu. Ya. Teori perkembangan dunia itu sama juga. Nah, Indonesia ini paling itu ya, Korea itu pakai teori modernisasi ya modern betul itu. Taiwan juga sama. Indonesia kita kok enggak ya, kok enggak seperti Korea. Padahal dulu startnya itu lebih parah Korea daripada kita. Ini ada apa ini enggak ya? Yaitu ternyata teori makro ini posisi yang bersifat positif ternyata tidak mampu menjelaskan kenapa kok belum optimal atau belum berhasil di Indonesia. Itu perlu pendekatan yang lain itu untuk. Ya, ternyata teori-teori ini ternyata gagal menjelaskan. Ya ada yang bukan gagal sih, ya mungkin perlu penjelasan dari teori pendekatannya. Standarisasi metode ilmiah. Nah, dalam penelitian sosial termasuk alat ukur seperti kuesioner, indeks, indikator pembangunan manusia ini kan sering gitu kan. Survei untuk indeks pembangunan manusia, Human Development Index atau kemudian IPM ya, indeks pembangunan manusia atau indeks korupsi atau indeks yang banyak yang baca buku banyak gitu kan. Kan sering digunakan survei-survei itu. Ya ini memang untuk generalisasi. Contoh kan, penghasilan terbanyak tapi tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan. Nah, beda Jogja ya. Jogja itu termasuk yang UMR-nya tidak terlalu tinggi tapi bahagia. Nah, itu menarik itu. Itu yang beberapa kali Bapak teman-teman mungkin sering mengikuti survei-survei itu ya. Jadi sama kalau survei program for international student assessment ya untuk meneliti tingkat anak SMA kelas 3 terkait kemampuan membaca terus kemudian matematika, ilmu pengetahuan Indonesia itu termasuk yang nggak bagus. Tetapi ketika ada survei yang hampir relevan dengan tadi tingkat tingkat keberterimaan atau kebahagiaan Indonesia itu tinggi. Ya, jadi menarik. Sebaliknya, yang tinggi seperti Singapura tidak terlalu bahagia. Itu menarik itu penjelasannya.
itu survei itu tidak mampu menjelaskan, maka perlu penelitian kualitatif. Oh, ternyata orang-orang Indonesia itu nrimo ing pandum meskipun fasilitasnya nggak bagus, nggak ini, tetapi menerima gitu. Ah, itu beda. Jadi nilainya di Cina tinggi, nilainya di Singapura tinggi, tapi tingkat stresnya juga tinggi ya. Indonesia nilainya nggak banyak tapi nggak stres kan itu. Kalau banyak penjelasannya itu menarik itu. Dalam survei tadi ya, survei yang dilakukan oleh PISA itu ya. Itu kebahagiaan orang Indonesia bahagia meskipun kemampuan survei indeksnya apa yang tadi itu ya membaca terus math dan science tadi itu rendah, tetapi mereka bahagia gitu loh. Itu menarik itu. Penjelasan makro itu tidak bisa menjelaskan yang mikro tadi. Soal apa? World view, soal apa kesadaran itu kan loh. Tingkat bunuh dirinya paling banyak mana? Oh, ternyata yang itu ternyata kan stres, itu menarik itu. Jadi maka untuk ya itu penjelasan yang lain perlu paradigma yang lain untuk menjelaskan itu ya. Itu contohnya ya. Oke, kontribusi selanjutnya positivisme yang menjadi rujukan utama dalam pendekatan teknokratis. Ini kalau kalau lembaga pengambilan kebijakan, pemerintah atau kemudian perusahaan ini senang ini karena apa? Bisa melihat peta besar itu. Tapi peta kecil itu ya agak agak ya, peta kecil perlu pendekatan tadi apa paradigma non positivistik. Karena apa? Untuk melakukan generalisasi maka cocok untuk perusahaan, untuk apa public institution ya. Menjadi rujukan utama dalam pendekatan teknokratis terutama dalam bidang ekonomi, perencanaan wilayah, pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk Oke, tapi juga itu kontribusi yang seperti yang saya katakan tadi, tapi di sisi lain juga ada beberapa catatan. Oleh kaum interpretatif menolak asumsi bahwa realitas sosial bersifat objektif. Kalau interpretatif ya realitas itu tergantung yang mengkonstruksikan. Kalau menurut interpretatif, realitasnya sama, tafsirnya bisa beda karena yang menafsirkan itu mempunyai pengalaman, stock of knowledge, preferensi yang berbeda. Karena pengetahuan itu tidak bebas nilai kalau menurut interpretatif. Kalau menurut positivistik enggak, pengetahuan itu ya bebas, netral gitu. Nah, ini soal perbedaan cara pandang. Kaum interpretatif menolak asumsi bahwa realitas sosial bersifat objektif dan menekankan bahwa makna sosial hanya dapat dipahami dari sudut pandang pelaku sosial itu sendiri, subjective meaning. Tetapi kalau yang positif nggak perlu itu ya, nggak penting gitu ya. Yang penting adalah realitas objektifnya. Nah, itu ya. Sebaliknya, yang lain, kaum kritis seperti kaum Marxian dan School menilai positivisme bersifat teknokratis dan mengabaikan relasi kuasa serta ideologi di balik produksi pengetahuan. Contoh, wah puas, survei puas, puas terhadap Jokowi, terhadap kan gitu kan, itu kan? Iya, kan itu wah, puas, oh, puas terus gitu maksudnya gitu kan? Itu juga unik juga. Maka kalau kaum kritis curiga ini. Iya, ada relasi kuasa di balik produksi pengetahuan ini kan itu kan. Banyak yang tidak ideal kok puas semua itu kan. Umpamanya seperti itu ya. Jadi kalau Frankfurt School melihat, oh tunggu dulu. Iya. Siapa yang buat survei? Kan itu kan. Apa pertanyaannya? Kan itu kan. Gitu. Kok pertanyaannya ini? Nah, kan itu kan itu. Kok tidak itu? Kan itu kan itu. Nah, itu mungkin muncul dalam konteks itu ya. Positivisme dianggap gagal menangkap nuansa kultural, makna simbolik, dan dinamika konflik dalam masyarakat. Ini juga melihat itu ya. Kelas ini ya, kelas ini. Sudah di sini. Oh iya. Jadi itu ya, jadi positivisme dianggap gagal menangkap nuansa kultural, makna simbolik, dan dinamika konflik. Tadi, kenapa kok tadi survei PISA kok Indonesia masih tapi oh menarik itu karena ada faktor budaya itu ya faktor budaya itu yang kemudian membuat resiliensi orang Indonesia itu tinggi meskipun hasilnya tidak ini buat nggak stres tapi justru ya untungnya
Kan itu ada lagu itu ya sama itu. Untungnya dunia ada lagu itu. Kalau orang Jawa untung masih ini kan ya. Ya untung lulus kan gitu kan. Ya untung nggak ketabrak. Jadi untung itu. Itu apa ya? Worldview kultural yang di sisi lain menarik ya. Menarik di sisi lain mungkin kita kurang apa, mungkin achievementnya kurang tapi kita untung masih melewati batas minimal gitu kan. Jadi untung gitu. Jadi minimalis tapi tidak apa-apa, tapi membuat orang itu tidak stres gitu. Tapi yang lainnya target tinggi jadi stres kebanyakan gitu kan. Jadi kalau orang Jepang itu mungkin nggak bisa nyantai ya. Kalau kita kan kelebihan kita kan multitasking orang Indonesia itu kan ya. Katanya orang New Zealand itu nggak bisa multitasking, fokus pada itu. Kalau Indonesia multitasking. Karena multitasking, jadi kalau pejabat-pejabat itu ya selain jadi pejabat, ada yang jadi komisaris, komisarisnya berapa kan itu kan. Itu pemain contohnya ya. Aktif di sana, aktif di sini kan itu kan. Jadi dosen, aktif di A, B, C, atau teman-teman juga dari ini kan itu. Itu contohnya ya. Kalau di beberapa kayak di tradisi masyarakat New Zealand itu nggak multitasking itu mereka. Nah, itu. Ya, itu menarik. Itu atau budaya yang tidak bisa dilihat oleh tadi perspektif positivism. Karena budaya itu biasanya berkaitan dengan worldview dalam alam pikiran yang tidak bisa generalisasi karena dia bersifat unik yang mempunyai mempunyai apa istilahnya karakteristik yang berbeda. Tapi kalau untuk melakukan generalisasi, maka paradigma positif ini menjadi sangat relevan untuk menggambarkan realitas yang bersifat makro. Kecenderungan untuk mengutamakan angka membuat pendekatan ini rentan mengaburkan pengalaman hidup manusia yang kompleks dan kontekstual. Ya itu risiko, tapi memudahkan gitu, orang untuk mengetahui kan. Bagi ya dalam konteks organisasi itu bagus. Oh ini datanya ini. Tapi kenapa seperti itu? Nah, itu perlu pendekatan yang lain untuk menjelaskan. Tapi penting, ya pendekatan ini juga penting untuk melakukan generalisasi sebagai dasar bagi kalau betul-betul dilakukan secara tadi apa turunan apa ya metodologi metode teknik benar, saya kira juga bisa dipertanggungjawabkan dan istilahnya apa ya tentu mesti ada setiap paradigma atau pendekatan atau metode tentu ada ya apa kelemahan dan kekurangannya. Tapi paling tidak ini membantu dalam pengambil kebijakan untuk memutuskan suatu pendekatan ini ya tadi yang bersifat kuantitatif itu penting ya penting untuk ya dalam kalau nguji apa ya nguji skripsi nguji ini kan ada skala apa skala ini kan ada 1, 2, 3, 4 kan untuk memudahkan orang mengilustrasikan. Oke, relevansi positivisme saat ini ya. Jadi di tengah era digital dan big data seperti sekarang ini, positivisme tetap relevan, terutama dalam evidence based policy making. Nah, ini ya kalau umpamanya kayak Mas Wildan itu ya untuk kepuasan konsumen itu penting untuk itu ya survei terus lakukan kan untuk oh ya seperti ini kan itu penting bagi apa ya bagi kita contoh umpamanya program studi sosiologi untuk survei mahasiswa terkait dengan kepuasan dosennya seperti apa gitu ya ketika S1 bagaimana cara mengajarnya bagaimana tugas yang diberikan itu penting data itu untuk memang dia ya istilahnya data yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan. Dalam level makro, pemerintah lembaga global membutuhkan data kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan. Nah, seperti kasus war tarif itu ya, tarif war ya perang tarif ini juga sebenarnya para ekonom ini sudah mulai tadi yang saya sebutkan tadi seperti Joseph Stiglitz tadi punya data gitu. Jadi kan ini piye Trump iki kan itu wah itu. Ya. Jadi nyerang manufaktur tergantung Cina dengan negara yang lain mau pusing dia apa. Itu contoh ya. Nah, itu menarik itu. Seperti iPhone kenapa nggak punya pabrik banyak di apa di
mana di Amerika. Maka tim Cook itu dalam wawancara mengatakan ya kenapa di Cina, dia beri alasan ekosistemnya ininya, contoh ya. Tapi menarik lah itu. Evaluasi program pembangunan dan program sosial berskala nasional maupun internasional ini. Dalam konteks pendidikan ya tadi ada survei-survei seperti PISA atau perankingan internasional untuk universitas itu kan didasarkan pada data-data bersifat kuantitatif. Untuk memposisikan sebuah kampus itu di Indonesia atau di Asia Tenggara pada posisi berapa itu kan didasarkan pada ukuran-ukuran kuantitatif berapa skor publikasinya, berapa skor internasionalisasinya, berapa skor terkait dengan rasio dosen dan mahasiswanya, berapa skor mahasiswa internasionalnya, dan dosen internasionalnya itu kan ada skor-skor itu ya kemudian hasil kesimpulannya oh ini berapa persen maka dia itu kan istilahnya apa ya untuk melakukan apa istilahnya apa generalisasi ya. Analisis data digital dan kecerdasan buatan mengandalkan pola-pola numerik sebagai dasar penelitian. Nah, cuma sekarang kan lebih enak itu ya dengan adanya ChatGPT atau kemudian dengan artificial intelligence itu bisa jadi ya peran-peran apa analisis data secara ini akan sangat dibantu dengan instrumen-instrumen kuantitatif. Kalau dulu ada SPSS, nah sekarang mungkin ada yang lain lagi. Termasuk juga untuk analisis kualitatif pun juga ada seperti NVivo, terus kemudian Atlas itu juga analisis kualitatif bisa digunakan juga. Sebenarnya menggunakan awalnya modus operandinya kuantitatif, tapi kemudian bisa dijadikan menjadi kualitatif. Itu menarik menurut saya. Jadi ada dialektika juga. Terus, namun demikian pendekatan ini banyak dikritisi dan dikomplementasi dengan pendekatan lain seperti interpretatif dan kritis pendekatan kritis seperti yang kita diskusikan tadi agar tidak terjebak dalam reduksionisme statistik dan mampu membaca realitas sosial secara lebih utuh. Biasanya kemudian istilahnya apa ya mix method digunakan untuk saling apa ya memperkuat ya menambahi ya, udah habis. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman terkait dengan apa pendekatan paradigma positivistik ini, monggo silakan. Akhir-akhir ini tidak banyak mahasiswa yang menggunakan pendekatan yang bersifat ya paradigma positivistik saya lihat itu. Memang ya perlu apa ya perlu dana atau effort yang lebih. Kalau pendekatan yang paradigma positivistik dengan menggunakan apa ya metode penelitian kuantitatif itu ya kelebihannya adalah kalau di awal proposalnya itu sudah cukup bagus bisa dipertanggungjawabkan itu sebentar ya artinya apa harus fix di awal proposalnya proposal penelitiannya biasanya seperti itu kalau anu ya dengan pendekatan yang paradigma positivistik dengan menggunakan apa ya pendekatan kuantitatif ya itu biasanya seperti itu enak itu kalau awal harus benar dulu baru kalau kualitatif mungkin lebih fleksibel mungkin di awal-awal tidak terlalu tapi kemudian dalam perjalanannya follow data mungkin bisa berubah itu salah satu yang sering kita temui dalam konteks apa dua ini ya dalam konteks paradigma positif di awal harus sudah clear. Pengalaman teman saya yang menggunakan pendekatan apa ya kuantitatif yang menggunakan paradigma positivistik itu sudah ada clear sejak awal. Iya ya, sejak awal sudah clear ya. Bagaimana dia menggunakan teorinya, terus kemudian di breakdown menjadi apa? Jadi indikator, terus kemudian menjadi komponen-komponen sampai detail itu sudah. Ya. Ini soal nanti ya ada ya dalam konteks ini tinggal apa? Mungkin saya tidak tahu apakah teman-teman di sini pernah ada yang sudah familiar dengan apa paradigma positivistik yang turunannya nanti pendekatan kualitatif metode ya, kuantitatif ya saya tidak tahu biasanya menggunakan survei menggunakan ya tentu dengan mau tidak mau harus sedikit tahu tentang statistik ya. Biasanya teman-teman ekonomi apalagi akuntansi itu sangat familiar itu ya sangat familiar bahkan bisa membaca tren angka dan sebagainya kan itu biasanya seperti itu menarik juga itu. Oke terima kasih ada yang mau
share pengalaman atau mungkin ada yang mau dikomentari terkait paradigma positif ini? Teman-teman, ini ya, dosen-dosen sudah mulai mengajar ya? Sebelumnya sudah mulai mengajar minggu yang lalu? Belum, Pak. Masih ini Belum. pertama. Oke, karena minggu yang kemarin itu ya memang masih sawalan, jadi saya nggak sengaja nggak ini ya. Kalau sekarang, oke, terima kasih. Nanti sekalian juga nanti saya woro-woro kepada para dosen untuk ya semulai ya. Alhamdulillah kemarin info mutakhir, jadi kita sudah masuk di PPT Dikti ya. Nanti kalau googling sosiologi sudah ada, jadi sambil pelan-pelan ya teman-teman. Jadi sudah kemarin proses administrasinya sudah berjalan. Jadi ada perubahan struktur di UNESA dan perubahan struktur di level nasional itu jika kita mau tidak mau ikut terdampak gitu ya. Jadi bukan hanya soal perubahan Trump saja, ini pendidikan sama juga ini. Ya, itu. Oke. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan, saya kira cukup. Nanti terkait dengan ya UTS dan sebagainya nanti kita beritahu selanjutnya yang mungkin yang tidak kompleks lah gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima Nanti kasih. bisa baca-baca ini ya tentang paradigma, bukunya John Risser, nanti dibaca lagi. Bukunya Baik. tipis itu, sosiologi Paradigma ganda itu ya, Pak. ganda. Iya. Kalau sudah baca lagi lebih bagus. Mesti ada menghasilkan interpretasi baru. Tapi yang belum juga itu buku ini sangat bagus lah biar seperti itu. Jadi sosiologi itu ya memang ya mazhabnya banyak itu seperti dalam Islamic Studies. Jadi mazhabnya juga banyak gitu maksudnya. Jadi kalau orang dia paradigma seperti Nah, selain paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, nanti ada paradigma struktural fungsional, ada paradigma struktural fungsional, paradigma fungsionalisme struktural, paradigma humanis interpretatif, paradigma nanti banyak lah itu nanti. Sosiologi memang istilahnya biar tidak kaget teman-teman ya, istilahnya itu bagian dari masing-masing mempunyai asumsi dasar yang berbeda. Terus kemudian bagaimana tadi kembali ke awal yang dimaksudkan karena paradigma pandangan fundamental tentang apa yang menjadi persoalan, bagaimana cara mendekati persoalan tadi, bagaimana cara menjawab persoalan, bagaimana teknik untuk melakukan penelitian itu sangat dipengaruhi oleh paradigma. Jadi sebenarnya teman-teman kalau melakukan penelitian nanti sebenarnya adalah bukan soal benar tidaknya paradigma, tapi soal relevan tidak unit analisis yang akan diteliti dan konsistensi dalam menggunakan logika paradigma tadi. Jadi seperti itu. Jadi konsistensi bukan ini ya mesti karena kita harus paham karena asumsi dasarnya beda ya tentu ya pendekatannya berbeda. Itu maka agar kita lebih lebih wise dalam melihat realitas sosial. Ibaratnya begini, termasuk dalam perspektif teori juga. Kalau untuk memetik bunga itu tidak perlu menggunakan gergaji mesin kan itu kan. Unit analisa mikro yang menggunakan tool of analisisnya yang bersifat mikro juga. Yang meso juga sama relevan meso. Dan yang makro juga sama menggunakan pendekatan makro. Maka kalau ingin gaji mesin ya pohon yang besar kan gitu kan logikanya itu. Jadi itu saya sering menganalogikan antara paradigma, teori, pendekatan itu seperti itu. Jadi harus relevan dan kontekstual. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga sehat selalu ya. Nah, sambil menunggu tadi ya mengikuti berita-berita internasional yang menarik kita ikuti soal jurus mabuk Donald Trump itu ya dengan China ya beda ya. Xi Jinping dan dengan Donald Trump itu cara meresponnya beda. Kalau Xi Jinping gayanya kalem seperti kaisar merespon, intonasinya nggak perlu nggak perlu ekspresif tetapi sangat dahsyat sekali ketika mengatakan bahwasanya Cina ini ibarat samudra. Kalau ada badai, ada itu biasa. Ya, badai akan berlalu dan kita tetap menjadi samudra. Wah, itu agak ngece Amerika itu sebenarnya. Tapi oke lah, itu negara-negara besar kita hanya menonton saja. Ya.
Oke, meskipun kita nanti akan terdampak juga, tapi kita lihat saja, wait and see. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mbak. Lalu semuanya.